Di tengah riuhnya dunia, dengan ekspektasi dan ketidakpastian, pernahkah Anda merasa kehilangan arah, lelah dengan emosi bergejolak, atau khawatir tentang hal-hal di luar kendali? Pertanyaan-pertanyaan ini sering menghantui, memicu kecemasan. Kita mencari jawaban di luar, berharap solusi instan. Namun, seringkali pencarian itu berakhir dengan kekecewaan. Hari ini, kita akan menyelami kebijaksanaan kuno, filsafat stoikisme. Ini bukan tentang tanpa emosi atau pasrah. Ini adalah jalan hidup yang mengajarkan ketenangan menghadapi tantangan. Ia membantu mengelola emosi destruktif dan menemukan kebebasan batin sejati. Stoikisme adalah membangun benteng ketenangan dalam diri, tak peduli badai apapun yang menerjang. Ini panduan praktis untuk hidup lebih bijak, berani, dan bermakna. Stoikisme menawarkan peta, kompas yang telah diuji waktu, diwariskan dari filsuf besar seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Mereka hidup di tengah gejolak dan krisis, namun berhasil tetap teguh dan damai. Mari selami 5 prinsip sederhana, namun mendalam ini. Prinsip-prinsip ini akan membantu kita menavigasi kehidupan lebih bijak, tenang, dan bermakna. Kita akan menggali esensinya dan cara mengaplikasikannya dalam keseharian. Prinsip pertama, kendalikan apa yang bisa dikendalikan, ikhlaskan apa yang tidak. Prinsip ini adalah inti dan fondasi stoikisme. Memahami dikotomi kendali adalah kunci kebebasan batin. Sebagian besar kekhawatiran dan penderitaan muncul karena energi dicurahkan pada hal di luar kendali. Kita sering membuang waktu dan energi emosional untuk mengubah apa yang tak bisa diubah, atau mengkhawatirkan konsekuensi yang belum tentu terjadi. Anda tidak bisa mengendalikan cuaca, tindakan orang lain, atau masa lalu. Masa depan pun tak sepenuhnya dalam genggaman. Kita bisa berencana dan berusaha, tapi hasil akhir dipengaruhi faktor tak terduga. Ini kenyataan hidup yang harus diterima. Namun, satu hal selalu bisa Anda kendalikan: pikiran, reaksi, pilihan, dan usaha Anda. Ini wilayah kekuasaan Anda, tak terbatas. Seorang stoik sejati fokus pada lingkaran pengaruhnya. Dia bertanya, bisakah ini saya ubah? Jika ya, dia bertindak. Jika tidak, dia menerimanya lapang dada, melepaskan kekhawatiran, dan mengalihkan energi. Contoh, Anda terjebak macet. Anda tak bisa mengendalikan lalu lintas. Mengumpat atau marah tak mempercepat mobil, justru menambah stres. Stoik akan menggunakan waktu itu untuk podcast, rencana hari, atau pernapasan. Mereka mengendalikan respons internal. Latihlah diri setiap hari untuk membedakan. Sebelum bereaksi impulsif, tanya, apakah ini dalam kendali saya? Jika tidak, biarkan. Alihkan energi pada apa yang bisa Anda bentuk. Saat konsisten, ketenangan akan mengisi diri. Ini langkah pertama menuju hidup lebih tenang. Prinsip kedua, cintai takdirmu, amor fati. Nasihat kedua adalah konsep indah dan kuat. Amor fati, mencintai takdir Anda. Ini bukan pasif terhadap kesulitan. Amor fati adalah merangkul segala yang terjadi pada Anda. Kesenangan, keberhasilan, kesulitan, kegagalan, kerugian. Semua itu bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup. Ini tentang menerima sepenuhnya semua yang datang, bahkan mencintainya, karena membentuk diri Anda. Stoik sejati melihat rintangan, tantangan, atau kegagalan bukan penghalang atau bencana. Sebaliknya, itu kesempatan emas. Kesempatan melatih kesabaran, mengembangkan ketangguhan mental, dan menemukan kekuatan tersembunyi. Setiap pukulan hidup adalah palu yang menempa karakter Anda, membentuk Anda lebih kuat dan bijaksana. Saat Anda menghayati mencintai takdir Anda tak lagi melawan kenyataan. Anda berhenti mengeluh tentang seharusnya terjadi. Anda mulai menerima sedang terjadi dengan lapang dada. Ini bukan penyerahan diri, tapi afirmasi proaktif terhadap kehidupan. Ini keberanian mengatakan ya pada kehidupan, apapun yang disajikannya. Ilustrasi, seniman hebat menemukan inspirasi dari noda tak terduga pada kanvas. Mereka menggunakannya, mengubahnya, menjadi bagian mahakarya. Hasilnya sering lebih unik dan mendalam. Begitulah kita memandang setiap tantangan, setiap kesalahan dalam hidup. Itu bagian dari cerita unik Anda.
Setiap kesulitan, kemunduran, atau rasa sakit adalah materi mentah berharga. Anda bisa mengolahnya jadi kebijaksanaan, kekuatan, dan karakter tak tergantikan. Daripada frustrasi, mengapa ini terjadi padaku? Mulailah bertanya, pelajaran apa yang kudapatkan? Bagaimana ini membuatku lebih baik? Cintailah takdir Anda, agar hidup sepenuhnya dengan penerimaan dan kedamaian. Amor fati kunci, mengubah penderitaan jadi pertumbuhan. Prinsip ketiga, perkuat karakter, bukan reputasi. Nasihat ketiga, mengajak kita fokus pada esensi diri, karakter. Stoikisme mengajarkan kebaikan sejati, atau kebajikan virtue, adalah satu-satunya kebaikan hakiki. Lainnya kekayaan, ketenaran, pujian, jabatan, kesehatan adalah acuh tak acuh, indifference. Mereka tak berdampak langsung pada kebahagiaan sejati dan integritas moral kita. Berapa banyak dari kita terjebak perlombaan menyenangkan orang lain? Membangun citra sempurna di mata publik, kita menghabiskan energi luar biasa, mengorbankan waktu dan nilai pribadi hanya demi reputasi dan pengakuan. Padahal, yang terpenting untuk kedamaian sejati adalah integritas dan kejujuran pada diri sendiri, pada nilai yang diyakini. Seorang stoik tidak mengejar pujian, juga tidak takut kritik. Dia tak peduli apakah tindakannya disorot publik. Dia bertindak benar, karena itu hal yang benar dilakukan, selaras dengan kebajikan dan akal sehat, bukan karena penghargaan atau status. Dia memahami jelas bahwa karakter adalah apa yang Anda lakukan ketika tidak ada yang melihat. Karakter adalah kejujuran Anda dalam pikiran dan tindakan, bahkan tanpa saksi. Itulah yang benar-benar penting dan akan bertahan lama. Mari ajukan pertanyaan reflektif ini. Apa yang akan Anda lakukan jika tahu tidak ada yang menilai, tanpa kamera, media sosial, dan ekspektasi orang lain? Apakah Anda tetap jujur, tetap membantu orang lain tanpa imbalan? Tetap berpegang pada prinsip. Jawaban ini akan mengungkapkan inti karakter Anda. Jangan biarkan pendapat orang lain menjadi penjara bagi jiwa Anda. Jangan biarkan tekanan sosial atau keinginan disukai mendikte siapa diri Anda. Bangunlah fondasi moral kokoh dalam diri. Jadilah orang berintegritas, berani, adil, dan bijaksana. Karena pada akhirnya, yang memberi kedamaian adalah keselarasan nilai luhur dengan tindakan sehari-hari. Reputasi bisa hancur, tapi karakter teguh akan bersinar. Prinsip keempat, ingat keterbatasan dan kematian memento mori. Nasihat keempat, meski mungkin suram, adalah sumber motivasi terbesar dalam stoikisme. Memento mori, frasa Latin ini berarti, ingatlah bahwa Anda akan mati. Ini pengingat konstan bahwa waktu Anda di bumi terbatas. Hidup ini fana, dan setiap detik takkan kembali. Ini bukan untuk menakutkan atau membuat putus asa. Tujuannya adalah membangunkan Anda dari tidur panjang ketidaksadaran, rutinitas membosankan, dan penundaan tak berujung. Ini panggilan agar Anda sepenuhnya sadar dan menghargai setiap momen. Ini desakan memprioritaskan yang penting dan berani melepaskan hal sepele atau tak bermakna. Saat kita menyadari kefanaan, perubahan transformatif terjadi. Kita berhenti menunda kebahagiaan, berhenti menunda tindakan baik, atau mengatakan apa yang perlu diucapkan pada yang dicintai. Memento mori adalah tamparan lembut yang menyadarkan bahwa waktu adalah anugerah tak kembali. Hidup Anda yang terbatas. Apakah Anda ingin mengisinya dengan penyesalan, keraguan, hal tidak penting, atau pengalaman bermakna, pertumbuhan pribadi, dan tindakan berdampak? Kematian bagi stoik bukan akhir menakutkan, justru pengingat kuat untuk hidup sekarang dengan kesadaran dan tujuan jelas. Jangan sia-siakan waktu mengkhawatirkan hal yang tidak selaras dengan nilai Anda. Jangan buang waktu untuk konflik atau mengejar hal yang tidak memuaskan. Manfaatkan setiap hari seolah itu hari terakhir Anda. Jadilah lebih baik, cintai lebih dalam, dan berikan dampak positif. Kesadaran akan kematian adalah pembebasan sejati dari belenggu ketakutan dan penundaan. Ia membebaskan Anda untuk hidup penuh gairah dan makna di setiap momen. Prinsip kelima, latihlah ketidaknyamanan, voluntary discomfort. Nasihat kelima,
praktik yang akan menguatkan jiwa dan membangun ketahanan. Latihlah ketidaknyamanan secara sukarela. Ini mungkin aneh, bertentangan insting kita mencari kenyamanan. Namun, ini praktik kunci stoik yang terbukti membangun ketahanan mental, fisik, dan emosional. Dalam hidup modern serba mudah, kita cenderung menghindari ketidaknyamanan. Kita mencari kemudahan, kenyamanan maksimal, dan kenikmatan instan. Namun, filsuf stoik memahami kekuatan sejati, karakter kokoh, dan kebebasan batin lahir bukan dari kenyamanan terus-menerus, melainkan dari keberanian menghadapi dan mengatasi kesulitan secara proaktif. Cobalah sesekali melatih diri menghadapi hal kecil yang tidak nyaman. Ini bukan menyiksa diri, tapi membuktikan bahwa Anda bisa berfungsi dan berkembang di luar zona nyaman. Contoh, tidur di lantai, berpuasa sebentar dari hiburan, berjalan lebih jauh, mandi air dingin, atau menunda kesenangan kecil. Manfaat ketidaknyamanan sukarela ini, saat Anda melatih diri menghadapi ketidaknyamanan kecil, Anda akan lebih siap saat tantangan besar datang. Anda takkan panik. Anda akan menyadari bahwa Anda jauh lebih kuat, bisa bertahan dalam berbagai kondisi, dan tak butuh banyak hal eksternal untuk bahagia. Rasa takut akan hal tak familiar berkurang, kemandirian dan kepercayaan diri Anda meningkat. Ini latihan jiwa, mengingatkan kita bahwa kita tak butuh banyak hal untuk puas dan bahagia. Kita bisa bertahan dan berfungsi dalam kondisi tidak ideal. Ketidaknyamanan yang disengaja adalah investasi terbaik untuk ketahanan batin, untuk kebebasan dari ketergantungan pada eksternal. Dengan praktik ini, Anda membangun benteng dalam diri yang tak tergoyahkan. Penutup, perjalanan stoik Anda dimulai sekarang. 5 nasihat mendalam dari filsafat stoikisme ini bukan sekadar teori kuno. Ini panduan praktis, peta jalan teruji waktu untuk hidup lebih baik, tenang, dan bermakna di tengah kompleksitas modern. Ini jalan menuju kedamaian batin abadi, kekuatan mental tak tergoyahkan, dan kebijaksanaan yang akan memandu setiap langkah. Ingatlah esensi setiap prinsip. Ingatlah esensi setiap prinsip. Pertama, kendalikan apa yang bisa Anda kendalikan. Ikhlaskan yang di luar jangkauan. Fokus pada tindakan dan respons Anda. Kedua, cintai takdir Anda, amor fati. Rangkul setiap pengalaman sebagai bagian perjalanan unik menuju pertumbuhan. Ketiga, perkuat karakter Anda, bukan reputasi Anda. Integritas dan kebajikan adalah harta penting. Keempat, ingatlah keterbatasan dan kematian memento mori. Gunakan kesadaran ini sebagai pemicu untuk hidup sepenuhnya dan bertindak sekarang. Dan kelima, beranilah melatih ketidaknyamanan secara sukarela. Ini membangun ketahanan dan membuktikan Anda lebih kuat. Perjalanan stoik Anda tak berakhir. Ini praktik seumur hidup. Dimulai sekarang dengan setiap pilihan dan respons Anda. Praktikkan prinsip ini setiap hari. Hayati esensinya. Saksikan hidup Anda bertransformasi. Anda punya kekuatan penuh menjadi penguasa pikiran dan emosi. Anda bebas memilih bagaimana merespons dunia. Selamat menjalani hidup yang tenang, berani, dan bermakna.